Baik, minimal saja. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan wa muyassara lana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, alhamdulillah kembali insyaallah malam hari ini melanjutkan materi kita di kitab Imla Muyassar, dan terakhir kita membahas hamzah mutawassithah. Ya. Sedikit murojaah untuk materi yang sebelumnya, ya, bahwasanya hamzah mutawassithah itu adalah hamzah yang ditulis di tengah kata, gitu ya. Hamzah yang ditulis di tengah kata. Kemudian bagaimana penulisan hamzah mutawassithah? Itu ada 4, gitu ya. Ada yang di atas alif, ya, seperti ini. Ada yang di atas wawu, seperti ini. Ada yang di atas nabroh atau ya, itu seperti ini. Dan ada yang dia itu berada di atas garis. Maksudnya sendirian. Misal di sini kita berikan garis seperti ini, ya. Nah, maka dia ada di atas garis, ya, seperti ini. Ini ya. Itu 4 cara penulisan hamzah. Ya, ada di atas alif, di atas wawu, di atas nabroh, sama di atas garis, ya, atau terpisah istilahnya. Baik, kemudian ya, hamzah mutawassithah ini berkaitan dengan harokat dari huruf sebelumnya. Ya, harokat dari huruf sebelumnya, gitu ya. Harokat dari huruf sebelumnya, dan juga dilihat kecocokannya dengan harokat pada hamzahnya. Sini dikatakan wal qaidah fi kitabatil hamzah mutawassithah an nanzura ila harakatiha wa harakatil harf alladhi qablaha wa naktubuha ala harfin yunasibu aqwal harakatain. Ya. Kaidah dalam penulisan hamzah mutawassithah adalah kita melihat kepada harokatnya, harokat hamzahnya itu. Wa harakatil harf, dan juga harokat huruf, ya, alladzi qablaha, yang ada sebelumnya. Ya, huruf sebelumnya harokatnya apa? Ya. Wa naktubuha ala harfin yunasibu aqwal harakatain. Dan kita menulisnya di atas huruf, ya, yang sesuai, yang cocok, ya. Aqwal harakatain, yang mana harokatnya itu lebih kuat, gitu ya. Yang mana harokatnya itu lebih kuat. Misal kalau hamzahnya berharokat kasroh, ya, ini kita murojaah dulu ya. Misal hamzahnya itu berharokat kasroh, ya, seperti ini, maka dia ditulis di atas ya, gitu ya, karena kasroh itu cocoknya sama ya. Kemudian kalau hamzah itu harokatnya dhammah, maka dia ditulis di atas wawu, ya, seperti ini. Kalau hamzahnya berharokat fathah, maka dia ditulis di atas alif, gitu ya. Nah, dan tingkatan harokat kita lihat bahwa paling kuat itu adalah kasroh. Yang kedua dhammah, yang ketiga fathah, ya. Dan yang terakhir atau paling lemah adalah sukun, gitu ya, harokat sukun. Baik. Ini wajib dihafal ya urutan ini ya. Nah, kasroh, dhammah, fathah, sukun, gitu ya urutannya ya. Kasroh, dhammah, fathah, sukun, ya. Mungkin kalau dibuat ini apa ya,
I gitu ya, kasroh, ya. Dhammah U gitu ya, fathah itu A, kemudian sukun ya, N gitu ya. Susah juga ya, ini harus dibuat kata dulu kalau misal ingin menghafalkan dengan sistem tertentu. Bisa juga kadum fasuk gitu ya, kadum fasuk, kasroh, dhammah, fathah, sukun gitu ya, kadum fasuk ya. Ini teori saja ya, yang penting hafal urutannya gitu ya, kadum fasuk. Baik, kita hapus, kemudian kita lanjutkan Kenapa di kasrah lebih bawahnya. kuat ya, Tat? Kenapa? Kenapa Fidel? Kenapa kasrah lebih kuat? Allah alam ya, dari Dari sananya. dari uh, dari kaidahnya seperti itu. Nah, Allah alam ya, saya tidak tahu, tapi di kitab-kitab memang dituliskan seperti itu ya, kasrah itu yang paling kuat gitu ya. Baik, nanti bisa tanya ke Ustadz yang lebih senior mungkin ya. Kita masuk ke alam silah, coba ya kita lihat contoh-contohnya, penerapannya. Faksun, contoh kalimat faksun. Faksun ini artinya apa? Kapak gitu ya. Harokatul hamzah sukun, kita lihat harokat hamzahnya sukun, hamzahnya sukun. Wa harakatul harf qablaha fathah, sementara harokat sebelumnya fathah. Ya, ini kan fa-nya harokatnya fathah gitu ya. Nah, maka ya hamzahnya ditulis di atas alif. Kenapa? Karena sukunnya ini kalah. Ya, kalau kita tulis besar ini ya, di sini ya, fa sun. Gini ya. Tadi gimana? Kadum fasuk gitu kan? Kadum fasuk gitu ya. Nah, kasrah dhammah, ya, kadum fasuk. Kasrah dhammah, fathah, sukun. Itu kan urutannya. Nah, berarti kita lihat sukun itu kan yang paling lemah. Ya, ini kan sukun nih hamzahnya. Nah, dia paling lemah nih. Dia nggak kuat menang melawan fathah. Gitu loh. Maka hamzahnya kita ikutkan sebagaimana kalau dia di fathah, dia tulis di atas alif gitu kan. Begini kan. Nah, kalau dia harokatnya fathah, ya kan? Kalau harokatnya fathah, maka dia ditulis di atas alif, kan begitu. Nah, tapi di sini kita lihat harokatnya kan sukun, bukan fathah. Iya, tapi sukun itu kalah sama fathah. Urutannya tadi kan kasroh, ya, kemudian dhammah, ya, kemudian fathah, nah baru terakhir itu sukun. Nah, sukun ini paling lemah, sementara fathah ada di atasnya. Fathah ada di atasnya. Maka dia ditulis di atas alif, sebagaimana kalau hamzahnya berharokat fathah. Gitu ya. Jadi mencocoki dengan harokat sebelumnya. Ya, jadi tidak boleh di atas waw misalnya atau ya misalnya. Kita harus mencocoki harokat yang ada di sebelumnya. Ya, sebelumnya ini kan harokatnya ini ya. Ini kan fathah. Nah, fathahnya ini menang lawan sukun. Kurang lebih seperti itu. Baik. Saya hapus ya. Nah, ini tidak perlu ini nggak apa-apa. Karena yang penting itu kita paham kaidahnya. Baik. Wal fathatu aqwa minas sukun. Ya, sebagaimana kita katakan tadi ya. Dan fathah itu aqwa. Aqwa itu artinya lebih kuat. Ya. Aqwa artinya lebih kuat. Ya. Aqwa minas sukun. Ya, lebih kuat dari sukun.
Ya. Wa tunasibuha al-alif. Maka dicocokinya alif. Ya. Fakutibatil hamzah alal alif. Maka hamzahnya ditulis di atas alif. Gitu ya. Nah, yang penting itu paham sebenarnya. Ininya nggak perlu diharokati nggak apa-apa. Karena ini penjelasannya sudah saya sampaikan dengan bahasa Indonesia yang insya Allah apa namanya lebih ini ya, lebih bisa seharusnya. Kalau ini mau diharokati nggak apa-apa. Ya. Yang penting itu paham bahwasanya sebabnya kenapa kata faksun tadi ya ini ya kenapa ditulisnya ini dia di atasnya alif hamzahnya ini ya jawabannya adalah karena harokat sukun ini yang ada di hamzah ini kalah melawan fathah yang ada di huruf sebelumnya gitu. Itu ya intinya paham di situ. Contoh lagi yang kedua kalimat mukminun ya al hamzah sakinah al hamzatu sakinatun hamzahnya sukun mukminah hamzahnya sukun kita lihat sini harokatnya sukun hamzah wa ma qablaha madmumun wa ma qablaha madmumun ya wa ma qablaha madmumun dan apa yang sebelumnya itu madmum itu berharokat dhammah maksudnya ya kita lihat huruf sebelum hamzah itu kan harokatnya apa mim Allah. Huruf sebelum hamzah itu apa mim harokatnya dhammah ya. Kita tahu tadi ya wa dhammatu aqwa minas sukun dan dhammah aqwa tadi apa artinya lebih kuat dhammah ini lebih kuat daripada sukun ya kadom fasuk tadi kan kadom fasuk kasroh dhammah fathah sukun ya kadom fasuk ya wa dhammatu aqwa minas sukun dan dhammah ini aqwa lebih kuat dari sukun wa yunasibuha al wawu dan dhammah ini cocoknya dengan wawu fakutibatil hamzatu alal wawu maka hamzahnya ditulis di atas wawu gitu ya ini sama kasusnya kayak yang di atasnya tapi beda harokatnya ya katanya apa mukmin gitu ya mukminun gitu ya nah, kita lihat di sini hamzahnya harokatnya sukun sementara yang sebelumnya harokatnya dhammah sukun itu kalah sama dhammah ya maka kita ngikut kaidahnya seperti kaidah dhammah ya di mana kalau hamzah berharokat dhammah itu ditulis di atas waw ya maka hamzah yang harokat sukun ini ditulis di atas waw karena harokatnya kalah dengan dhammah ya sukun ini kalah dengan dhammah gitu ya jelas yang terakhir ini contoh yang ketiga ya kalimat su'ila kalimat su'ila kata su'ila al hamzatu maksuratun ya hamzahnya apa maksuroh ini maksudnya berharokat kasroh kita lihat di sini kan hamzahnya berharokat kasroh wama qablaha madmum ya sama ya kayak atasnya ini nggak perlu saya harokatin lagi wama qablaha madmum dan apa yang sebelumnya itu harokatnya dhammah sinnya kita lihat harokatnya apa dhammah su'ila gitu kan wal kasrotu aqwa minad dhammah dan kasroh itu lebih kuat dari dhammah kadom fasuk tadi ya kadom fasuk kan kasroh dhammah fathah sukun urutannya begitu kan
maka kasroh ini yang paling atas dia. Ya, kasroh ini yang paling atas. Jadi ya ini ya. Watuna sibuha alia, dan kasroh ini cocoknya dengan ya. Ya. Fakotibatil hamzah ala ya, watusamma alia nabroh. Maka hamzah itu ditulis di atasnya, ya, atau disebut juga dengan istilah nabroh. Ini maksudnya ini nabroh ini. Baik, saya jelaskan lagi secara ringkas ya. Hamzahnya harokatnya apa? Kasroh. Sementara huruf sebelumnya harokatnya apa? Dhammah. Nah, ini kasusnya beda sama dua kasus sebelumnya. Ini kasus pertama, ini kasus kedua, ini kasus ketiga. Ya. Di kasus yang pertama tadi hamzahnya sukun, kemudian harokat huruf sebelumnya fathah. Sukun kalah dengan fathah. Kasus kedua, hamzahnya sukun, huruf sebelumnya harokatnya dhammah. Maka hamzahnya kalah dengan dhammah. Nah, sementara yang ketiga ini beda. Hamzahnya kasroh, harokat sebelumnya dhammah. Kasroh menang melawan dhammah. Ya. Jadi dhammahnya yang kalah. Kasrohnya menang. Maka hamzahnya ditulis di atas nabroh. Nah, ini nabroh namanya. Ya. Ini namanya nabroh. Ya. Nabroh. Ya. Jadi ditulis di atas nabroh atau ya istilahnya. Gitu ya. Jadi tidak boleh kata su'ila, ya misalnya ditulis seperti ini misalnya. Gini ya. Su'ila. Ini misalnya. Ini jelas salah. Ini salah. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kasroh ini lebih kuat daripada dhammah. Ya. Kasroh ini lebih kuat daripada dhammah. Jadi harusnya kasrohnya ini yang menang. Dhammahnya kalah. Gitu. Harusnya seperti itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Tafadhol. Belum ada kayaknya, Ustaz. Jelas ya. Ukti Dewi gimana? Iya, insya Allah belum. Jelas ya. Nggak ada pertanyaan ya? Baik, alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan. Kita lanjutkan ya. Ukti Hafsah gimana? Jelas? Nggak bisa open mic ya? Nanti di Sudah nggak ini, apa-apa Ustaz. kalau nggak bisa open mic ya. Ukti Laili gimana? Jelas? Sama ya. Nggak bisa open mic ya. Baik kalau begitu ya. Kita lanjutkan. Kemudian al-halat ya. Nah, tadi kaidah dasarnya itu seperti itu ya. Kaidah dasarnya seperti itu. Nah, sekarang adalah istisnaat atau pengecualian. Baik. Al-halat al-mustasnatu al-halatu al-mustanatu ya, al-halatu mustanatu gitu ya. Mustasnatu minal qaidah ya, minal qaidah as-sabiqati.
Apa artinya ini? Ya, keadaan-keadaan ya, al-halat artinya keadaan-keadaan ya, atau kondisi-kondisi ya, al-mustasnad. Al-mustasnad itu artinya maksudnya yang dikecualikan ya, yang dikecualikan. Yang dikecualikan minal qaidah, dari kaidah as-sabiqah. As-sabiqah itu maksudnya yang sebelumnya ya. Nah ini mungkin mulai agak nyam ya, tapi insya Allah tidak. Baik. Jadi sebagaimana kita tadi sudah belajar kaidahnya ya, kadum fasuk ya, kadum fasuk tadi kasroh dhammah fathah sukun ya, kadum fasuk tadi kan urutan harokatnya. Kemudian bagaimana sesuatu itu bisa ditulis di atas, atau hamzahnya ditulis di atas wawu, di atas alif, di atas nabroh ya, itu sesuai kaidah tadi gitu kan. Nah tapi ada beberapa pengecualian ya, ada beberapa pengecualian dari kaidah yang tadi gitu ya. Khurrijat anil qaidah as-sabiqah salatu halat ya, di sini dikatakan khurrijat ya, khurrijat ya, ini ya, khurrijat anil qaidah ya, anil qaidati as-sabiqati ya, salah su halatin ya. Iya, nah, dikeluarkan ya dari tiga kaidah tadi itu, tiga kondisi, hanya tiga saja. Paham ya? Jadi kaidah yang tadi itu diterapkan di semua kata yang ada hamzah mutawasithahnya, kecuali di tiga kondisi ini. Gitu ya. Jadi patokannya itu kaidah yang tadi, bukan pengecualiannya. Paham ya? Kaidah yang tadi itu berlaku di semua kata yang ada hamzah mutawasithah. Tapi khusus di tiga kondisi ini ada pengecualian. Khusus tiga yang ini saja. Gitu ya. Jadi utamakan kaidah yang tadi. Yang pertama al-hamzatul al-maftuhatu ya, ba'da alifi sakinatin. Alifi ba'da alifin ya, sakinatin. Ya. Hamzah yang berharokat fathah ya, hamzah maftuhah ini maksudnya berharokat fathah gitu ya. Fathah. Ini maftuhah setelah alif sakinah, setelah alif sukun. Ya namanya alif berarti berharokat sukun gitu ya. Setelah alif yang sakinah, sakinah itu maksudnya sukun. Gitu ya. Fatuk tabu ala satri. Maka ditulis ya, fatuk tabu. Fatuk tabu ya, ala satri. Maka ditulis di atas garis. Ya, maka ditulis di atas garis. Contohnya qiraatun. Ya, contohnya qiraatun. Di sini kita lihat ya, kata qiraatun ya, dia itu hamzanya harokatnya fathah. Ini ya, harokatnya fathah. Ini ya. Hamzanya harokatnya fathah. Sementara
sebelumnya itu ada alif. Ada alif, ya. Ada alif. Maka dia ditulis di mana? Di atas garis. Ya. Ini misal kalau kita kasih garis itu seperti ini loh, maksudnya di atas garis itu. Nah, gitu loh. Ditulis di atas garis. Gitu ya. Khusus ya, kalau dia sebelumnya itu ada alif. Alif yang sukun. Gitu ya. Tafa'ala. Contohnya tafa'ala juga ya. Sama. Contoh lagi misal apa? Kalimat ja'a gitu kan. Sering kan lihat kata ja'a atau misalnya di Al-Qur'an ja'a kan tulisnya di atas garis gini kan. Nggak mungkin ditulisnya di sini kan. Nggak mungkin. Ini ditulisnya di atas garis begini, sejajar dengan jim. Gitu ya. Wa haqquha hasabil qa'idah. Haqquha ya, wa haqquha ini maksudnya haknya ya. Dan haknya ya hasabi ya hasabil qa'idah ya qaidati an taktuba ya, an taktuba halal alifi ya halal alifi hakada. Nah, tapi haknya itu maksudnya kedudukannya itu sama sebagaimana kalau dia ditulis seperti kaidah. Ya. Kalau dalam kaidah berarti gimana? Karena kan alif harokatnya sukun. Kemudian di sini ya kata ja'a misalnya ini ya, atau tafa'ala ini kan sukun ya. Nah, sukun sama hamzah sukun sama fathah kuatan mana? Kuatan fathah ya. Jadi haknya itu tetap hak sebagaimana dia itu dituliskannya seperti ini harusnya. Gitu ya. Di atas hamzah di atas alif seperti ini. Ya, seperti ini. Karena sukun ini kalah dengan fathah. Karena sukunnya paling lemah tadi kan. Nah, tapi dalam penulisan itu tidak boleh seperti itu. Hanya saja dia memiliki hak kaidah seperti itu, gitu ya. Tapi penulisannya tidak boleh seperti itu. Penulisannya mengikuti pengecualian, yaitu seperti ini, gitu ya. Bukan ditulis seperti ini, bukan seperti ini, bukan. Ya, bukan. Ini haknya saja. Haknya seperti ini, tapi penulisannya itu seperti ini, gitu ya. Nah, baik, itu ya yang pertama. Kita selesaikan ya karena sudah mau jam 9. Yang kedua, al-hamzatul maftuhah ya, hamzah yang maftuhah lagi. Hamzah berharokat fathah, awil matmumah atau berharokat dhammah ya, berharokat dhammah atau berharokat fathah gitu ya. Mudahnya seperti itu ya. Maftuhah matmumah. Matmumah itu berharokat dhammah, maftuhah itu berharokat fathah. Ba'da wawin sakinatin, setelah wawu sukun. Setelah wawu sukun. Ya, ba'da wawin sakinatin. Ya, sakinatin. Setelah wawu sukun. Ya, setelah wawu sukun. Fatuk tabu ala satr kadalik. Ya, maka ya, ditulis di atas garis juga. Ya, sama kayak ini tadi. Kayak kaidah nomor 1 tadi. Atau seperti pengecualian nomor 1 tadi. Contohnya kalimat apa di sini? Muru'ah. Nah, ini muru'ah. Lihat ya, hamzanya harokatnya fathah, sementara wawunya harokatnya apa? Sukun. Kita lihat di sini sukun kan. Harusnya karena sukun ini lebih lemah daripada fathah, harusnya hamzanya di atas apa? Di atas alif. Ya. Tapi ini pengecualian sekali lagi ya. Kalau ada hamzah ya, yang dia itu berharokat fathah atau berharokat dhammah, ya, di mana sebelumnya itu ada wawu berharokat
harokat sukun, maka hamzahnya ditulis di atas garis, ya, muru'ah, mau'udah, contohnya, gitu ya, muru'ah, mau'udah, maka hamzahnya ditulis di atas garis, gitu, ya, karena hamzahnya ini dalam kondisi pengecualian, gitu ya. Ini contoh hamzah berharokat fathah, sebelumnya waw sukun ya, muru'ah ini. Ini yang contoh yang ini. Sementara yang mau udah ini hamzah berharokat dhammah, sebelumnya waw berharokat sukun. Ini contoh untuk yang ini ya. Baik. Wal aslu antak tubahakala, dan asalnya ya, wal aslu ya, dan asalnya itu antuk taba ya, tuktaba ya, ditulis ya, tuktaba itu ditulis ya, ditulis hakada ya, seperti ini harusnya, itu kan seperti ini harusnya, harusnya itu seperti ini ya. Ini tidak boleh ditulis seperti ini ya, seperti ini nggak boleh ya, karena dia dalam kondisi pengecualian gitu ya. Harusnya itu seperti ini, tapi ini tidak ditulis seperti ini, melainkan ditulisnya seperti ini gitu ya, tulisnya seperti ini. Nah, baik. Kemudian yang terakhir ya. Kondisi yang terakhir adalah ya, al-hamzah maftuhah awil matmumah, sama ya, hamzah berharokat fathah atau hamzah berharokat dhammah ba'da ya'in sakinah, setelah ya sukun, setelah ya sukun ya, setelah ya sukun, fatuk tabu alayya ya, fatuk tabu ala ya'in, maka ditulis di atas ya. Saya ulangi, hamzah yang berharokat fathah atau dhammah setelah ya sukun, maka ditulis di atas ya atau di atas nabroh istilahnya. Contohnya kata hay'ah, kata hay'ah. Itu bisa lihat di sini, hay'ah hamzahnya itu berharokat fathah, ya-nya berharokat sukun, gitu ya. Hay'ah ini harusnya fathah itu menang lawan sukun, karena sukun yang paling lemah, gitu kan. Tapi karena ini pengecualian, ya, maka hamzahnya ditulis di atas nabroh atau di atas ya, gitu ya. Contoh lagi, maji uka, sini ya, hamzahnya berharokat dhammah, ya-nya berharokat sukun, maji uka, gitu kan. Sukun sama dhammah harusnya kuat dhammah, gitu kan. Kadom fasuk, tadi harokat, susunan harokatnya kasroh, dhammah, fathah, sukun, kadom fasuk. Nah, tapi karena ini pengecualian, maka dia ditulisnya seperti ini, di atas ya atau di atas nabroh. Wal aslu antuk taba ya, dan asalnya ya, asalnya antuk taba ya, antuk taba itu agar ditulis hakata ya. Asalnya itu seperti ini harusnya penulisannya. Ya, penulisannya itu seperti ini harusnya. Nah, karena sukun sama fathah itu menang fathah, harusnya hamzahnya di atas alif. Domah sama kasroh, domah sama sukun, menang domah harusnya di atas waw. Ya, tapi ini pengecualian, maka tidak boleh ditulis seperti ini. Yang benar adalah yang seperti ini ya. Ini dan ini. Baik, sampai di sini jelas atau ada pertanyaan? Silakan.
Tafadhol. Halo, halo. Nah, dari tadi sendirian ini berarti. Kayaknya Ya apa Ustaz. mau nanya apa? Kayaknya kalau udah lagi ada soal baru Ustaz bingung. Mau ditanya nanya apa? Ya, jelas tapi ya. Iya, insya Allah jelas. Baik, Ukti Yuliati gimana? Jelas? Ustaz, nanti diulang lagi rekamannya. Ya, antum. Ini sekarang ini jelas nggak? Belum Ustaz, ini juga. Aduh, habis minum obat tadi tadi. Oh alah, ya udah baik kalau begitu. Oti Hafsah gimana? Ya nanti diulang lagi Ustadz, di sini berisik lagi ada. Suara antum nggak kedengeran loh, kecil Iya. sekali bener. Nanti diulang lagi Ustadz, di sininya berisik lagi ada hajatan kayaknya di depan rumah. Oh alah, ya Iya salam berisik ini. banget. Baik, Iya. ini ya Allah ya Rabbi, ini semua berarti kurang bisa fokus semua ini dari tadi nih ya, sini ya. Aduh, ada yang lagi Anak insya hajatan, Allah jelas kan? ada Insya Allah. ya, pada yang lagi ada hajatan, ada yang lagi sakit ya, qadarullah ya. Ukti Waduh. Laili gimana? Jelas nggak? Ya, bisa open mic ya. Baik, nggak apa-apa. Anak clear ya. Ini ada latihan ya, latihan imla. Taib. Nah, saya ingin yang ini aja dulu ya, latihan. Kurang berapa sih? 6 menit ya. Kelamaan kalau jelasin panjang-panjang. Yang soal-soal panjang ini di pertemu atau di ini aja ya. Ini aja dulu deh. Nah, coba yang ini ya. Yang ini dikerjakan ya. Benar atau salah ini ya. Al-kasratu ya, yang lain nanti insya Allah pertemuan depan saja saya jelaskan. Al-kasratu aqwal harokat. Ya, kasrah itu harokat yang paling kuat. Benar atau salah? Kalau benar dikasih centang ini, kalau salah maka dikasih silang di kitabnya masing-masing. Gitu ya. Gitu saja sebenarnya. Idza kanatil hamzah maksurah, kalau hamzahnya itu berharokat kasroh, wa ma qablaha madmum, dan huruf sebelumnya itu berharokat dhammah, perhatikan baik-baik ya. Hamzahnya harokatnya kasroh, dan huruf sebelumnya harokatnya dhammah. Jelas ya? Kutibat alayya, maka hamzahnya ditulis di atas ya. Nah, benar apa enggak nih? Kalau benar centang, kalau salah kasih gini, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, idza kanatil hamzah madmumah. Kalau hamzahnya berharokat dhammah dan huruf sebelumnya wa ma qablaha maksur, huruf sebelumnya kasroh. Kutibat ala wawi, ditulis di atas waw hamzahnya. Betul enggak? Hamzahnya dhammah, harokatnya jelas ya. Huruf sebelumnya harokatnya kasroh. Maka hamzahnya ditulis di atas waw. Benar atau salah? Gitu ya. Idza kanatil hamzah maftuhah, kalau hamzahnya berharokat fathah, wa ma qablaha madmum, dan huruf sebelumnya berharokat dhammah ya, hamzahnya fathah, huruf sebelumnya dhammah. Kutibat ala wawin, hamzahnya ditulis di atas waw. Benar atau salah? Gitu ya. Kemudian idza kanatil hamzah maksurah, kalau hamzahnya harokatnya kasroh, wa ma qablaha sakin,
Sementara huruf yang sebelumnya harokatnya sukun. Kutibat alayya, maka hamzahnya ditulis di atas ya atau nabroh. Benar atau salah? Gitu ya. Ini dicentang. Baik. Kemudian cepat. Yang ini apa? Nah, ini silahkan dibetulkan. Nggak usah dicari artinya, nggak apa-apa. Betulkan saja. Berarti fokusnya di mana kita? Fokusnya di hamzah, gitu ya. Fokusnya di hamzah-hamzahnya. Berarti selain hamzah itu sudah benar atau belum? Benar. Misal ada kata al-qaum di sini ya. Ini kan nggak ada hamzahnya. Kemudian ada kitabillah, ini nggak ada. Hamzah mutawasito maksudnya, nggak ada kan. Kemudian ada jarihi, ini kan nggak ada. La, ini kan nggak ada. Berarti ini berarti benar, nggak perlu dirubah, gitu ya. Kemudian wajibat, ini kan nggak ada. Min, alaihima, ini nggak ada. Gitu ya. Kemudian anas, asola, ini nggak ada. Kemudian ahabbu ila, ini sudah benar. Ini nggak usah. Min, ini nggak ada. Nah, kemudian jarotna, ini ya. Dan solihan, solihatun, ini udah ya. Data, nah ini udah benar. Nah, selain dari yang saya lingkari ini, nah ini dibetulkan. Gimana? Kemudian ditulis ulang di sini. Kalimatnya. Kalimatnya ditulis ulang. Jadi ini masih salah nih, hamzahnya masih salah. Ada yang masih salah, ada yang udah benar. Nah, coba ditulis ulang kalimatnya dengan penulisan hamzah yang benar. Ya, jelas ya? Ditulis ulang kalimatnya ya, dengan penulisan hamzah yang benar. Contoh, ya ummu misalnya. Di sini kita lihat ya ummu ya. Hamzahnya harokatnya dhammah gitu ya. Sementara huruf sebelumnya harokatnya fathah. Nah, tadi kaidahnya gimana? Kadom fasuk. Kadom fasuk. Kasroh, dhammah, fathah, sukun. Kasroh, dhammah, fathah, sukun. Ya, berarti kasroh, dhammah, fathah, sukun. Berarti dhammah lebih kuat dari fathah. Nah, maka ini salah ini. Ya, berarti harusnya hamzahnya ditulis di atas waw, gitu ya. Begini. Nah, karena dhammah ini lebih menang. Nah, gitu ya. Berarti harusnya seperti ini. Kemudian ditulis ini. Mimnya sama. Nah, tinggal yang ini. Teruskan gitu ya. Sampai nomor 5. Udah, gitu aja. Jadi 2 PR-nya ya. Yang tadi itu. Ya. Yang ini benar salah ini. Sama yang ini aja dulu. Ya, itu aja dulu. Kurang lebih itu yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Tat, nanya dulu Tat, Ya, yang silakan. alif itu tetap ada ya? Ya Yang mana? itu alif tetap ada ya? Di nomor 1 itu. Ulangi pertanyaannya, Afan. Yang alif di ya itu sesudah ya ada alif itu tetap ditulis gitu ya? Enggak lah, diganti waw. Hamzahnya aja yang dipindahin ke waw gitu. Iyalah, Kalau alifnya enggak alifnya, ada. oh jadi alifnya juga yang nggak ada ya? Berarti Alifnya tinggal salah ya itu. aja gitu. Oh iya ya. Alifnya itu Hamzah salah. dan alifnya itu berarti ya. Hah? Iya, Apa? hamzah dan alifnya itu ya. Diganti waw sama hamzah itu. Hamzanya itu tetap. Tinggal ditaruh di atas apa, itu benarnya gitu maksudnya. Berarti alifnya yang dihapus gitu ya. Mm-mm. Oh iya. Mm-mm. Yang lainnya juga sama seperti itu. Kalau udah benar biarin. Tapi kalau masih salah dari kaidahnya, maka apa namanya? Maka dibetulkan. Kaidah yang kadom fasuk tadi, kasroh, domah, fathah, sukun, gitu ya. Sama kaidah pengecualian tadi yang 3. Kan tadi ada 3 kaidah pengecualian. Itu juga diterapkan, ya. Itu juga diterapkan di sini, gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Ada pertanyaan lagi? Silakan.
Nah, ini ada chat ternyata. Nggak baca dari tadi ada chat. Afan. Ya, Ustaz Afan, Ana nyambi Ustaz tadi dengerin rekaman lagi. Oh, baik. Nah, jazakallah khairan. Baik, jelas ya, kita tutup pertemuan kita malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan dikerjakan tugasnya demi melatih kepahaman antum. Semuanya. Yang sudah punya kitab, kerjakan langsung di kitab saja, nggak apa-apa. Nah, tidak harus ditulis di buku tulis. Ya. Yang sudah punya kitabnya itu boleh dikerjakan di samping kitabnya itu langsung, nggak apa-apa. Kalau mau ditulis di buku tulis juga nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi kalau tulis buku tulis, contohnya yang benar salah tadi, maka ya soalnya ditulis ulang biar saya tahu gitu, benar salahnya gimana gitu kan. Baik, mungkin itu ya, kita akhiri. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Nah, wa iyyakum.